Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kelas 2. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat dalam menuntut ilmu. Meskipun kita belum bisa berjumpa secara offline, Bapak berharap teman-teman tetap memiliki giroh atau semangat untuk menuntut ilmu, mencapai prestasi yang terbaik. Ya. Baik teman-teman, kita berada di sentra Imtak ya bersama Pak Huda. Kita memasuki pekan ketiga. Nah teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, Bapak mengingatkan teman-teman jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu agar apa yang teman-teman pelajarin menjadi berkah dan Allah mudahkan dalam memahami pelajaran yang teman-teman pelajari. Baik, pada hari ini yang kita bahas temanya adalah masih berkaitan dengan manusia, yakni organ tubuh luar, ya, khususnya anggota gerak. Anggota gerak manusia. Nah, Bapak hanya menyampaikan pengantar saja di materi anggota gerak ini karena ini berkaitan dengan materi sains ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa mempelajari lebih jelas lagi, lebih detail lagi di sentra sains. Anggota gerak itu apa sih? Apa-apa yang ada di bagian tubuh kita yang digunakan untuk bergerak, bisa bergerak, baik itu mengangkat, berjalan. Nah, kalau untuk mengangkat apa teman-teman? Sudah tahu kan untuk berjalan apa? Nah, kita bisa membaginya anggota gerak itu menjadi dua bagian. Ini anggota gerak atas atau bagian tangan. Nanti teman-teman bisa detailnya itu di sentra sains ya. Mana saja bagian tangan yang dimaksud dengan anggota gerak. Yang kedua adalah anggota gerak bawah. Itu adalah daerah sekitaran kaki. Dari mana saja bagiannya, nanti teman-teman bisa mempelajari lebih dalam lagi di sentra sains. Baik, berkaitan dengan materi imsak kita mengenai anggota gerak yang ada di tubuh kita, agama Islam ternyata memberikan penjelasan fungsi dari anggota gerak itu ya, tidak hanya digunakan untuk berjalan ataupun menggunakan tenaga kita untuk mengangkat ya. Tangan dan kaki ini ternyata di akhirat kelak menjadi saksi teman-teman, menjadi pembela ataupun penuntut ya. Kalau di dunia ini ada ketika di pengadilan itu ada yang menjadi saksi, ada yang jadi penuntut. Nah ternyata di hari kiamat nanti itu tangan kita yang kita anggap ini tidak bisa berbicara, ternyata nanti di akhirat akan berbicara, menjadi saksi. Dia yang menyebutkan apa-apa yang kita kerjakan. Sebagaimana terdapat di dalam Quran surah Yasin ayat 65 yang artinya, pada hari kiamat ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Ya, jadi ini berkaitan dengan apa-apa yang kita kerjakan di dunia. Jadi gunakanlah tangan kita, kaki kita untuk kebaikan ya. Contoh-contoh perbuatan yang tidak boleh kita kerjakan dengan tangan, misalnya mencuri,
itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh saja kita mengambil barang milik orang tanpa diketahui oleh siapapun yang ada di bumi, tetapi kelak tangan kita yang akan berbicara di yaumil kiamah. Tangan kita akan berkata, ya Tuhan, pada tanggal sekian bulan sekian dia mengambil barang ini. Nah itu ya, jadi nanti tangan yang berbicara, bukan mulut lagi. Mulut kita dikunci rapat-rapat. Yang berbicara adalah tangan kita, kaki kita. Mulut kita tidak bisa berbicara, kulit dan seluruh anggota badan kita kecuali mulut, karena mulut bisa berbohong, tetapi semua anggota badan kita akan mempersaksikan apa yang kita kerjakan. Misalnya ketika di dunia kita sering beramal soleh, dengan tangan kita bersedekah dan berjalan dengan kaki kita menuju masjid, menuju tempat menuntut ilmu, maka nanti di akhir kiamat dia akan mempersaksikan bahwasanya tangan dan kaki digunakan sesuai dengan perintah Allah, yakni melakukan amal kebaikan, mencari ilmu supaya mendapatkan hidayah, dan dengan hidayah itu kita bisa menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya itu ya, jadi gunakanlah kaki dan tangan kita untuk kebaikan, karena kelak yaumil qiyamah kaki dan tangan kita akan menjadi saksi, menjadi yang memberikan penjelasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang digunakan untuk apa tangannya, digunakan untuk apa kakinya. Nah, itu semua yang berbicara adalah tangannya sendiri dan kakinya sendiri, bukan lagi mulut kita. Mulut kita sudah dikunci, tidak bisa berbicara lagi, tidak bisa mengelak. Ya, saya tidak melakukan itu. Ya, sudah lagi tidak bisa seperti itu, karena yang berbicara langsung adalah tangannya dan kakinya, digunakan untuk apa saja. Ya. Nah, hikmah dari ayat ini adalah yang pertama, pada hari kiamat ya, tadi Bapak menyebutkan mulut itu dikunci rapat. Lalu tangan dan kaki yang berbicara. Kalau tangan dan kakinya sering digunakan untuk kebaikan, maka tangan dan kakinya berkata tentang kebaikan-kebaikan yang dilakukan ketika di dunia. Tapi kalau tangan dan kakinya digunakan untuk keburukan, maka nanti tangan dan kakinya menyebutkan semua keburukan-keburukan yang digunakan oleh tangan dan kaki kita. Nah, oleh karena itu berusahalah untuk selalu berbuat baik dengan tangan dan kaki yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Nah, setiap anggota tubuh berbicara pada hari kiamat ya, tidak hanya tangan dan kaki, tetapi bagian tubuh yang lainnya semuanya berbicara. Telinga berbicara, mata berbicara, ya digunakan untuk apa telinganya, digunakan untuk apa matanya, semuanya berbicara. Nah, semua itu tangan, kaki, mulut, mata, telinga, rambut mungkin ya, berbicara itu karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah memberikan kekuasaannya ya. Allah Maha Kuasa ya. Jadi yang bisa membuat tangan dan kaki berbicara adalah kekuasaan Allah. Selanjutnya adalah manusia bisa menjadi saksi untuk dirinya sendiri, karena anggota tubuhnya dapat berbicara pada hari kiamat ya. Kalau di dunia ini yang menjadi saksi adalah orang lain, karena anggota tubuh dari manusia saat ini tidak bisa berbicara. Tetapi di yaumil kiamah orang bisa menjadi saksi untuk dirinya sendiri, karena pada hari itu tangan dan anggota tubuh lainnya bisa berbicara. Jadi jangan menganggap mudah atau kita bisa bebas dari hukuman yang diberikan oleh orang tua misalnya karena berbuat salah, atau guru kita karena perbuatan salah.
mungkin kita bisa bebas di dunia ini, tetapi nanti saat kita sudah di hari kiamat dibangkitkan kembali oleh Allah dari mati, nah disitulah apa-apa yang kita tidak diketahui oleh orang lain, tetapi Allah akan mempersaksikan, menghitung semua amalan-amalan kita ya. Jadi jangan sampai kita memperbanyak amalan yang salah, kita harus memperbanyak amalan-amalan soleh dengan apa yang Allah berikan terhadap anggota tubuh kita, misalnya telinga, mata, tangan, kaki, semuanya kita untuk mengerjakan amal-amal yang soleh. Nah, itulah materi kita tentang kegunaan anggota gerak kita ya. Anggota gerak kita ada tangan dan kaki. Nah, itu semua digunakan sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan amal-amal soleh ya, membantu orang tua mengangkat mungkin barang-barang yang berat yang orang tua kita butuh bantuan, atau juga berjalan menuntut ilmu, pergi ke sekolah, kemudian beribadah yang menggunakan tangan dan kaki kita, berjalan menuju masjid. Nah, itu semua adalah amalan-amalan kebaikan. Nah, itulah yang harus kita perbanyak sebagai bentuk syukur kita terhadap Allah karena telah diberikan anggota gerak kita berupa kaki dan tangan. Itulah pembelajaran kita hari ini ya. Dan terakhir ya, amal perbuatan juga bisa bernilai berbeda tergantung keikhlasannya. Jadi nanti mungkin suatu saat di yaumil qiyamah kita berbicara tentang amalan yang kita kerjakan ternyata tidak dihitung oleh Allah. Nah, tangan kita bersaksi bahwasanya amalan itu dikerjakan karena terpaksa, karena orang lain ya, bukan karena keinginannya sendiri mencari pahala Allah. Nah, itu juga menjadi salah satu perhitungan yang Allah berikan. Nah, selanjutnya Bapak menambahkan kosakata bahasa Arab kita hari ini. Yang pertama, al-asbu'u artinya jari. Al-asbu'u artinya jari. Al-asbu'u jari. Kedua, al-yadu artinya tangan. Yadun tangan. Al-yadu tangan. Selanjutnya mirfakun artinya siku. Al-mirfaku siku. Al-mirfaku siku. Al-mirfaku siku. Selanjutnya ar-rijlu artinya kaki. Ar-rijlu kaki. Ar-rijlu kaki. Selanjutnya ar-rukbatu artinya lutut. Ar-rukbatu lutut. Ar-rukbatu lutut. Nah, teman-teman, inilah kosakata kita hari ini. Silakan teman-teman membaca, mengulang, menulis ya, mempelajari kosakata kita hari ini. Semoga menambah wawasan teman-teman. Nah, di akhir kata kita tiba di penghujung. Bapak menyampaikan terima kasih sudah mendengarkan dengan baik. Semoga teman-teman mendapatkan hikmah dari apa yang Bapak sampaikan hari ini, dipermudah dalam memahaminya. Bapak akhiri, al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Ya, yang benar itu dari Allah, yang salah itu dari Bapak sebagai manusia, tempat salah dan lupa. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.